Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Septiana, NIM 190252609256. Offering T2, Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, jurusan Seni dan Desain, Universitas Negeri Malang. Dalam mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita yang diampu oleh Dr. Randa Woro Suprihatin Dyah Pratamawati MPD, saya akan mempresentasikan materi kesenian rakyat bercerita. Apa itu kesenian rakyat bercerita? Kesenian merupakan hasil ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia yang dapat dinikmati dengan panca indera. Terdapat berbagai jenis kesenian, misalnya seni tari, seni musik, seni teater, dan seni lainnya. Kesenian rakyat bercerita merupakan kesenian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat, yang diterima secara turun-temurun dan harus dijaga kelestariannya. Ciri-ciri kesenian rakyat tradisional. Yang pertama, gagasan kolektif masyarakatnya. Yang kedua, tema gagasan mengandung ciri-ciri khusus yang dimiliki masyarakatnya. Yang ketiga, gagasan kolektif dinilai sangat tinggi dan menjadi kebanggaan masyarakat. Yang keempat, adanya pengakuan dari kelompok masyarakat lain dalam rangka interaksi sosial. Jenis-jenis seni pertunjukan rakyat. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang telah berkembang dari masa ke masa, yang telah melewati waktu yang cukup lama di suatu daerah, adat, atau etnik tertentu, sehingga memiliki nilai-nilai estetika klasik yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Contoh tari tradisional yaitu tari gambyong, tari jaipong, dan tari kecak. Yang kedua ada teater tradisional. Teater tradisional merupakan suatu bentuk pertunjukan di mana para pemainnya berasal dari suatu daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Contoh teater tradisional yaitu longser, ludruk, dan langendrian. Yang ketiga ada musik tradisional. Musik tradisional merupakan musik yang lahir dan berkembang di daerah atau wilayah tertentu dan dilakukan serta dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Contoh musik tradisional yaitu krumpiong, talempong, dan sasandu. Jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, fabel, yaitu cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang. Contohnya, kancil yang cerdik dan cerita serigala yang licik. Yang kedua ada legenda, yaitu cerita mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya, asal-usul kota Magetan. Yang ketiga ada sage, yaitu cerita yang isinya mempunyai unsur sebuah sejarah. Contohnya, cerita Roro Jonggrang. Yang keempat ada mite, yaitu cerita yang memuat mengenai dewi-dewi atau cerita yang sifatnya sakral dan penuh mistis. Contohnya, kisah Nyi Roro Kidul. Kesenian rakyat bercerita. Jenis kesenian rakyat bercerita adalah cerita rakyat yang penyajiannya menampilkan cerita. Ruang lingkup kesenian rakyat bercerita ada yang termasuk sastra lisan, ada juga yang termasuk sastra tulis. Dalam penyajiannya melalui penokohan atau melalui syair sastra. Kesenian rakyat memiliki nilai yang terkandung sesuai dengan sosiologis dan antropologis masyarakatnya. Kesenian rakyat memiliki struktur penyajian atau tata urutan penyajian yang berbeda. Cerita rakyat asal-usul kota Magetan. Kabupaten Magetan dahulu merupakan daerah mancanegara Kerajaan Mataram Islam. Sejarah berdirinya Kabupaten Magetan tidak terlepas dari peristiwa penting yang terjadi dalam Kerajaan Mataram Islam dan keterlibatan VOC di dalamnya. Peristiwa ini terjadi setelah melalui perdebatan yang sengit antara Ki Ageng Mageti dengan Basah Suryaningrat, hingga akhirnya Ki Ageng Mageti
mempersembahkan seluruh tanah miliknya sebagai bukti kesetiaannya kepada kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya, Basa Suryaningrat mewisuda Basa Gondokusumo menjadi penguasa di daerah tempat baru itu dengan gelar Yosonegoro. Kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 Oktober 1674 dengan Condro Senggolo manunggaling Rasa Saka Hambangun. Atas jasa-jasa Ki Ageng Manggeti, maka kemudian wilayah tersebut diberi nama Magetan. Hubungan kesenian rakyat bercerita dengan cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan sastra lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-temurun yang berasal dari suatu daerah. Kesenian rakyat bercerita merupakan kesenian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat yang diterima secara turun-temurun dan harus dijaga kelestariannya. Hubungan keduanya adalah sangat berkaitan. Kesenian rakyat bercerita banyak menyajikan cerita dari suatu daerah. Kesenian rakyat bercerita biasanya mengambil tema dari cerita rakyat, sehingga mudah dipahami oleh para penonton. Fungsi kesenian rakyat bercerita. Yang pertama, sarana pendidikan sebagai media penuntun. Yang kedua, sebagai pelestarian budaya seni suatu daerah. Yang ketiga, sebagai media penerangan atau kritik sosial. Yang keempat, sebagai proses ritual suatu tempat di daerah tersebut. Yang kelima, sebagai sarana hiburan. Di dalam kesenian rakyat bercerita, terdapat cerita Panji Cerita Asli Indonesia. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang berkembang pada abad ke-12 Masehi. Cerita ini berkembang sampai mancanegara. Cerita ini berkisah antara dua tokoh, yaitu Raden Panji dari Kerajaan Jenggala dengan Galuh Candraputri dari Kerajaan Daha. Tema cerita ini berpusat pada nilai kepahlawanan, keberanian, ketangguhan, dan kasih sayang. Yang kedua ada spiritual mistis di balik ekspresi kesenian rakyat jaranan. Jaranan merupakan salah satu tarian yang dimiliki Desa Lencoh, Kota Boyolali. Tradisi ini untuk mengungkapkan hubungan antara mistikisme dari aspek penyelamatan dari masyarakat sekitar. Tingginya minat masyarakat dalam melestarikan kesenian jaranan menunjukkan masih terbukanya peluang kesenian rakyat itu untuk bertahan. Penampilan jaranan dalam berbagai ritual adat seperti bersih desa hingga pesta hajatan. Fungsi kesenian yang ditampilkan semata-mata bukan hanya untuk hiburan, tetapi terkait dengan sentimen religi. Kesenian tradisional sebagai ikon pariwisata. Kegiatan kepariwisataan tidak harus merugikan perkembangan seni budaya dan seni tradisional. Dengan pengelolaan yang baik dan terarah, bisa menguntungkan seni budaya dan seni tradisional itu sendiri. Industri pariwisata tidak sekedar menjual, tetapi diharapkan dapat memelihara bagaimana penyajiannya. Potensi merupakan suatu yang belum teraktualisasi, masih terpendam, dan perlu dicuatkan, perlu diangkat untuk kemudian dalam konteks pariwisata perlu dijual. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita. Apabila ada kurang salahnya kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.